Oke, Ya, silakan. terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah diingatkan bahwasanya saya sedang mute ya. Jadi tema kita sudah tahu lah ya, final sprint ya, narasumbernya Pak Iskandar dan saya host ya. Jadi kita seperti podcast gitu ya, interview ya, interaksi, kongko gitu loh. Nah, jadi temanya final sprint, teman-teman tahu apa itu final sprint? Ya, itu bahasa Inggris ya. Nanti Pak Iskandar yang menjelaskan. Nah, jadi kalau saya artikan itu sih pelarian terakhir ya Pak Is ya. Sprint kan lari kan, Ya, maraton. sprint itu. Ya, bukan. Sprint itu berarti lari jarak pendek. Oh ya, Ya, sorry, saya sambil bercanda gitu. Jadi lari jarak pendek ini sudah menuju final gitu. Jadi sebetulnya eh, maksudnya gimana? Bagaimana kita beri pemahaman kepada teman-teman kita? Sekarang sudah ada oke. 150 orang ini loh. Ya, jadi sebenarnya kenapa saya angkat tema final sprint? Karena kalau di akhir tahun kan Pak Ciko, itu Ya, kan mau menyongsong tahun baru biasanya. Nah, oke. biasanya setiap perusahaan atau tim marketing atau tenaga pemasaran apapun, di bidang apapun, industri apapun, biasanya mereka melakukan yang namanya kick off. Jadi untuk tendangan pertama di awal tahun gitu loh. Bagaimana untuk skor gol pertamanya gitu kan. Nah, Ya, sedangkan final sprint itu kebalikan. Karena ini sudah mau menutup tahun gitu kan. Karena praktis hari ini saja tadi Trendy sudah menyampaikan bahwa hari ini adalah cut off terakhir untuk September kan. Jadi sisanya adalah tinggal memastikan polis-polis yang kita harapkan issue di bulan ini benar-benar issue. Karena di dalamnya itu kan ada quarterly bonus untuk Q3. Jadi ya, bagi teman-teman yang mungkin memang sedang mengejar ya kan supaya quarterly bonusnya itu bisa maksimal, usahakan itu benar-benar issued ya. Yang sudah disubmit tadi itu sudah benar-benar issued. Karena tadi saya lihat ada beberapa teman-teman yang luar biasa sekali yang minggu lalu kan closing-nya hampir seratusan juta juga dalam satu minggu. Jadi pastikan itu semua issued gitu Pak Ciko. Makanya saya pilih final oke, sprint. Bagaimana kita mengakhiri perlombaan kita di tahun 2021 itu dengan satu prestasi gitu loh Pak Ciko. oke. Jadi supaya kita punya persiapan yang baik, kita bisa menghitung, mengevaluasi ulang menuju akhir tahun ya. Iya, betul. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang untuk supaya apa yang kita butuhkan sampai akhir tahun itu tercapai? Ini sebetulnya saya ngomong ke diri sendiri juga nih. Saya butuh masuk. Makanya saya senang tadi Pak Ciko jadi host kan, supaya Pak Ciko yang tanya-tanya saya, akhirnya dia nanya untuk diri sendiri gitu kan. Ya, jawab semua. Iya, tapi ya saya sih pikir begini Pak Ciko, kalau final sprint ini ada dua kategori peserta untuk training kita hari ini. Maksudnya Monday Inspiration hari ini itu ada dua kategori peserta. Kategori pertama itu memang sudah tahu tahun 2021 dia mau kejar apa. Dia sudah tahu sih sebenarnya. Oke, Jadi tentu dia tahu dia kurang berapa. Itu kategori pertama. Kategori kedua, itu orang yang sebenarnya nggak ada planning. Bahkan dia tidak ada planning tahun 2021 mau capai apa gitu loh. Karena apa? Karena berbagai alasan. Baru gabung lah, atau kena pandemi lah, atau situasi tidak memungkinkan lah, atau sama sekali tidak ngerti asuransi itu bagaimana gitu kan. Nah, jadi bisa jadi kategori kedua ini adalah orang yang perlu kita ajak ya untuk berdiskusi sore hari ini gitu Pak Ciko. oke. Membahas soal lari jarak pendek yang dia kehendaki paling tidak tahun 2021. Jadi kalau kita mau memberi pandangan kepada teman-teman, apakah itu jarak pendek, apakah itu jarak menengah, mestinya gambarannya seperti apa? Eh, Tiap agent itu mau mulai dari mana? Oke, sebenarnya tiap agent itu mulai dari nol. Kayak kita isi bensin di Pertamina kan mulai dari nol gitu kan. Nolnya kurang satu. Makanya makanya bagi saya itu kalau kategori pertama orang yang sudah tahu dia mau kejar apa dan dia tahu kekurangannya berapa, anggap saja itu kekurangannya itu harus dia kejar lagi mulai dari nol untuk final sprint ini. Misalkan dia mau kejar tadi Jerman Milan ya, 550 juta. Oke, Nah, kemudian dia capai udah 400. Berarti kan kurang 150. Jadi oke, final sprint untuk orang ini berarti 150 saja. Anggap saja 150 mulai dari nol.
Oke. Oke. Nah, kalau kategori yang pertama tadi yang belum punya planning gitu ya, inilah saatnya kita bikin planning mau kejar apa nih gitu loh. Cuman kan persoalannya di mentalitas nanti Pak Ciko. Apakah apakah masih sempat gitu loh, karena tinggal 3 bulan. Apakah masih bisa? Karena saya baru gabung gitu loh. Nah, Ya. itulah yang akan jadi pembahasan kita hari ini. Ini kan kita akan di sini kan yang hadir kan masih segini ya. Jadi ini direkam nanti tolong disampaikan kepada timnya yang tidak sempat mendengar karena ini final sprint ini sebenarnya biasanya sih acara besar. Tapi kita lakukan agak sederhana nggak apa-apa karena dampaknya harus besar. Cara melakukannya sederhana nggak apa-apa. Karena ini kan kita lakukan secara online ya. Ya, memang. Jadi ternyata sebetulnya malam ini kita harusnya agent-agent lebih banyak hadir ini. Ya, harapannya sih begitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang nggak hadir, nanti rekaman ini tolong disampaikan kepada yang tidak hadir. Paling tidak leader-leadernya yang sampaikan. Atau nanti Bu Ani bisa bantu. Ya, jadi anggaplah misalnya setiap agent itu, ya saya kira kalau setiap agent itu minimal sampai akhir tahun semua orang punya angka target middle trip lah. Ya, itu sih saya harap sih begitu ya, tapi tidak semua orang mungkin punya pikiran yang sama. Karena mungkin berbagai alasan. Saya baru gabung loh Pak Ciko, saya baru gabung di asuransi, masih belajar ini. Masa tiba-tiba saya disuruh kejar Dubai gitu. Istanbul, sorry. Istanbul ya, bukan Dubai ya. Ya. Tapi Istanbul. katakan kalau tanpa alasan, Tapi Pak Is beri masukan seperti apa kalau misalnya kita ingin capai middle trip lah gitu. Oke, tapi setidaknya saya setuju sih sama Pak Ciko, maunya capai trip lah gitu kan. Ya. Mengapa? Mengapa? Karena begini teman-teman, kita kan sudah dihebohin sama pandemi, udah hampir 2 tahun juga ya. Ya. Sebenarnya kalau mau dibilang ya cukup bosan juga bahas soal ini gitu loh, soal COVID dan COVID gitu loh. Tapi kita bersyukur di penghujung September ini kan kita melihat data yang lumayan bagus ya, bahwa tingkat penularan sudah agak berkurang dan ya, vaksin juga sudah cukup banyak ya. Iya. PPKM Artinya apa? turun. Iya. Artinya sebagai makhluk hidup yang bersosial gitu kan. Sebenarnya kita itu nggak sabar gitu. Nggak sabar untuk segera bisa beraktivitas. Sebenarnya. Ya, Ya kan? pertama liburan ya. Liburan. Karena hiburan. hiburan. Ini katanya bioskop udah buka kan Pak Ciko? Iya. Nah itu. Jadi sebenarnya semua orang itu nggak sabar pengen melakukan aktivitas di luar. Padahal teman-teman, saya mau sampaikan di sini untuk teman-teman yang sudah jadi agen lama juga ya, yang selama ini mungkin masih ragu-ragu lakukan aktivitas di luar. Saya sih sebenarnya kehilangan orang-orang yang saya cintai ya, gara-gara COVID ini. Saya kehilangan adik ipar saya, kandung ya. Adik saya menikah dengan istrinya, nah istrinya meninggal karena COVID beberapa bulan yang lalu. Iya, di Bandung. Iya. Kemudian saya kehilangan bapak angkat saya juga karena COVID juga. Artinya saya sebenarnya bukan meremehkan, karena saya sendiri juga kehilangan gara-gara ini. Tapi tidak bisa dipungkiri Pak Ciko, saya lihat di luar, tetap orang beraktivitas kok. Ya, gitu loh. Ada yang orang tidak punya pilihan, sebagian banyak orang tidak punya pilihan. Betul. Nah, artinya apa? Mengapa saya katakan begini gitu kan? Artinya gini, kita memang benar kita jaga yang namanya prokes, itu bukan hal yang harus ditawar, itu tidak boleh ditawar, itu kita harus lakukan benar. Tapi maksud saya jangan juga kita itu sampai terpuruk seolah-olah itu kita nggak bisa lagi ketemu orang gitu. Sementara statistik sudah mulai menunjukkan perbaikan segala macam, vaksin sudah dilakukan dan semuanya sudah mulai nampak titik terang gitu kan. Nah, berarti kan ini kabar baik. Maksud saya jangan sampai tiba-tiba ini sudah berbalik ya. Tahun 2021 akhir ini ternyata berbalik keadaannya. Mungkin ya awal tahun 2022, saya nggak tahu, walaupun ini direkam nanti cross check aja. Awal tahun 2022 mungkin tiba-tiba dunia sudah normal kembali gitu kan. Kita kehilangan momentum Pak Ciko. Yang harusnya kita bisa capai target tahun ini. Kita harusnya bisa ikut trip ya tahun depan. Tapi karena kita udah kehilangan putus asa gitu ya, kayak
nggak mungkin lah gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya kita miss the moment. Tahun 2021 harusnya kita bisa closing, kita bisa capai target, kita bisa jalan beneran tahun 2022. Tapi karena kita mengingat ya tahun 2021 saja, tahun 2020 saja, prestasi 2019 saya nggak bisa jalan. Prestasi 2020, 2021 saya belum bisa jalan. 2021 istirahat aja. Karena 2002 pasti nggak bisa jalan gitu kan. Nah itu kita belum tahu memang. Tapi maksud saya, masa sih kita nggak pengen ya, akhirnya kita menikmati lagi sesuatu yang kita sebut normal gitu ya. Jalan-jalan lagi segala macam. Dan saya lihat malah orang udah mulai melakukan trip ya, melakukan traveling. Saya lihat sudah mulai Pak Ciko. Ya, mungkin secara terbatas di dalam negeri. Saya kira mungkin ke luar negeri tidak begitu leluasa. Ya, tapi Walaupun ada kan beberapa tanpa aturan-aturan tentang vaksinasi atau apa-apa gitu. Betul, betul. Nah, tapi orang akan tetap cari celah, bagaimana ya kalau saya pengen jalan gitu kan, negara mana yang sudah buka? Padahal kalau saya saja, negara mana-mana nggak bisa pergi. Saya ke dalam negeri nggak bisa naik pesawat. Saya jalan road trip gitu loh. Kenapa? Karena udah pengen bebas gitu. Artinya apa? Manusia punya. Kalau nanti boleh, pertama kali Pak Is mau kemana ini? Saya sih mau ke Taiwan. Saya tahu ini. Pasti Taiwan, udah mau 2 tahun nggak ke Taiwan ini. Udah hampir 2 tahun nih ya. Ya, saya bukan kangen negaranya, saya kangen orangnya kan. Ya, saya ngerti. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Artinya baik Istanbul maupun ke Jerman Milan gitu kan. Padahal destinasi dari Panindae Life itu tahun depan itu kan sebenarnya destinasi yang sangat bagus. Ya. Jarang-jarang middle trip itu Turki, jarang. Biasanya orang jalan ke Turki itu sebagai destinasi yang jauh, tapi dimewahkan gitu, dimewahkan. Sementara ini jadikan middle trip. Jadi artinya ini peluang kan, ada peluang. Kalau misalkan kita gas dan kita capai semua sesuai dengan apa yang kita targetkan, tahun 2022 terserah mau jadi berangkat ya kita luar biasa, kita tinggal menikmati gitu loh. Tapi kalau nggak jadi berangkat, so kenapa? Kan itu reward-nya juga tidak hangus gitu kan. Jadi maksud saya, ya kita jangan sampai kehilangan orientasi, maksud saya begitu. Hanya gara-gara frustrasinya kita sepanjang 2 tahun ini. Frustrasinya kita jangan terbawa sampai akhirnya kita kehilangan final sprint kita yang sangat berharga. Bulan 10 sampai bulan 12, bagi saya ini harta karun. Mau kita apain ini? Harta karun ini, Pak Ciko. Ya. Ini kayak kita unboxing, saya suka pakai analogi unboxing. Kalau kita beli produk kan unboxing di videoin kan. Ya, benar. Nah, mari kita unboxing, kita unboxing Oktobernya kita sampai Desember, pelan-pelan. Ada apa di dalamnya? Maksud saya, kita mau isi apa gitu loh. Kita mau buat apa nih sekarang gitu loh. Karena final sprint itu, bagi saya, Pak Ciko, tidak kalah peluangnya dengan sepanjang tahun. Pak Ciko paham maksud saya nggak ya? Ya, momentumnya itu, jadi mungkin merangsang orang bisa dengan waktu yang pendek ini malah bisa mengejar angka setahun gitu. Iya. Pak Ciko tahu nggak kenapa? Kenapa saya melihat 3 bulan terakhir di setiap tahun itu lebih efektif dibanding 9 bulan di awal? Ya, seperti biasa selalu terjadi di mana-mana, power of kepepet gitu loh. Jadi beleha-leha itu baru sibuk. Betul. Cuman hari ini saya tidak mau pakai power of kepepet. Karena ya itu sudah predictable. Semua orang tahu lah, Pak Is kalau udah bahas final sprint pasti ngomong power of kepepet. Di akhir tahun keluar semua semangat kita, keahlian kita, kemampuan kita keluar semua di akhir tahun. Kita buat seolah-olah kita itu kepepet. Nggak bisa. Saya suruh orang, kamu harus kepepet. Nggak bisa, aku nggak kepepet kok gitu loh. Iya kan? Iya, benar juga. Jadi, cuman saya mau menggambarkan aja gitu loh. 3 bulan ini sebenarnya tidak kalah dengan sepanjang tahun. Mengapa? Karena
seberapa bernilainya 3 bulan terakhir ini tergantung daripada apa yang Anda kerjakan 9 bulan yang lalu. Kok kepala saya hilang ya? Iya, saya juga kaget nih. Masalah teknis ini, tidak apa-apa lah. Jadi sebenarnya mungkin orang seperti saya juga berpikir seperti begini, Pak Is. Jadi ini Ya, bukan saja soal produktivitas, ya, soal bagaimana cara bekerja. Karena sebelum pandemi, alasan-alasan seperti ini kebanyakan orang juga ada, ya, ya, kendala pangan, malasnya lah, mentalnya lah, ya. Tapi kalau di masa seperti ini, 2 tahun terakhir ini, memang terasa begitu nyata apa akibatnya gitu loh. Jadi kalau memang teman-teman agak protektif ya karena khawatir ya tertular ya kemudian ya mempengaruhi keluarga di rumah karena belakangan ini kan banyak terjadi klaster keluarga. Baru-baru ini saya mengurus klaim seorang nasabah, dia juga istilahnya dia yang menghibur saya, sekarang harus hati-hati kami kena sekeluarga gini gini gini. Bapak saya meninggal bulan lalu begini begini begini. Malah dia yang menasehati saya begitu loh. Jadi sedikit banyak ya saya pasti terpengaruh ya, benar memang harus stay safe ya. Jadi Pak Is, ya. bagaimana kita pesan kepada agen-agen kita? Seharusnya cara berpikir kita yang lebih baik di masa seperti ini bagaimana? Kalau menurut saya ya Pak Ciko ya, ini kan kita nggak punya metode terbaik. Setiap orang itu sebenarnya punya apa ya, rasa beraktivitas yang nyaman bagi dia. Ya, Cuman maksud saya kalau orang belum punya keinginan gitu kan, mau melakukan sesuatu di akhir 3 bulan ini, ya. kalau belum mau gitu kan, itu dikasih ide segudang pun nggak akan dilakukan Percuma. Pak Ciko. Percuma kan? Berarti kita harus mau dulu, kita harus niat dulu. Iya, iya maksud saya memang harus mau dulu itu pertama. Benar nggak dalam 3 bulan ini saya mau lakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu di tahun 2021? Kalau misalkan kita bilang, kalau Anda yang menyaksikan mengatakan, "Pak, tapi kan 9 bulan ini saya nol," gitu loh, benar-benar nol, literally nol, aku belum mulai gitu kan. Ya nggak apa-apa. Bagi saya itu kalau Anda hari ini, bulan ini adalah Januari pun, kalau Anda nggak berubah, sama aja sebenarnya. Tidak ada perubahan apa-apa, walaupun bulan ini bulan Januari. Berarti kalau bulan ini September, bukan masalah juga. Mengapa? Karena bagi saya asuransi adalah bisnis hitungan. Asuransi itu bicara tentang bilangan besar. Bukan hanya sekedar asuransi mengcover nasabah yang banyak, semakin banyak di-cover, semakin aman gitu ya, bukan. Tapi aktivitas agen pun begitu, semakin banyak yang dia jumpai orangnya, semakin banyak dia bahas sama orang, peluangnya makin tinggi juga. Nah, masalahnya kita sudah tahu rasio closing itu yang normal ya kan. Bagi Anda yang baru, saya mau kasih tahu. Kalau Anda jelasin asuransi ke 10 orang, 1 orang saja yang masuk itu sudah normal gitu. Normal ya. Normal, sangat normal. Jadi kalau saya malah yakin bahwa Anda melakukan jelasin ke-3, ke-5 itu masuknya 3 sampai 5 juga. Karena jelasinnya ke orang-orang dekat. Ya. Saya malah berasumsi begitu karena memang kenyataannya seringkali agen baru itu gampang closing. Karena yang dia prospek cuman orang-orang dekat dulu dan itu biasanya peluangnya Benar. tinggi. Ya. Benar kan? Nah, berarti kan kalau saya pakai rasio yang agak umum ya, 10 penjelasan, 1 yang closing, itu kan sudah wajar. Wajar. Ya. Nah, berarti gini, kalau Anda mengatakan saya sebenarnya gabung sih jadi agen sudah lama, tahun lalu pun sudah gabung, tapi 9 bulan ini saya nol. Literally nol. Ya udah berarti Anda tidak ketemu 10 orang. Gitu aja kan. Ketemu 20 orang. Anda tidak jelasin ke 10 orang sepanjang 9 bulan ini. Sesimpel itu. Karena kalau Anda ada jelasin, minimal pasti ada closingan gitu kan. Ya. Nah, pertanyaannya apakah saya sekarang sedang menyindir? Enggak. Jangan salah paham. Apakah Pak Is lagi mencoba memberikan tendangan ke saya supaya saya kerja gitu? Enggak. Jangan salah paham. Saya menjelaskan saja secara matematis ya. Secara statistik. Kalau orang melakukan aktivitas pasti ada hasil gitu. Ya. Nah, kalau tidak ada hasil berarti memang tidak dilakukan gitu. Berarti gini, kalau Anda mengatakan 9 bulan ini saya closing cuma 2. Ada kan orang seperti itu, Pak Ciko?
Bisa jadi. Ya, 9 bulan ini cuma closing 2. Ini agen lama nih ceritanya. Baru closing 2. Bisa bisa jadi, sangat bisa. Saya tinggal buka catatan aja di Bu Ani, pasti tahu sih. Ada banyak enggak berapa persen orang yang 9 bulan ini baru closing 2 misalnya. Itu bukan masalah, cuman maksud saya tahu berarti dalam 9 bulan ini, dia paling-paling jelasin ke 20 orang. Itu hitungan matematis saya. Oke. Ya kan? Ini saya nggak bahas soal Anda pintar jelasin atau enggak gitu ya. Tapi kalau Anda melakukan itu ya ini hasilnya gitu kan. Nggak terlalu Ya. pintar pun nggak apa-apa. Tapi setidaknya saya bisa yakin lah ya kalau ketemu mungkin dia nggak ketemu 20. Tapi closing 2 gitu loh. Ya. Nah, dari hitungan itu Pak Ciko, saya bawa ke 3 bulan ini. Dari hitungan yang tadi Pak Ciko, saya bawa masukkan ke 3 bulan ini. Mau diapain nih 3 bulan? Kalau begitu ya jumlah orang yang harus ditemui, aktivitasnya harus ditambah. Iya, artinya kalau kita 9 bulan yang lalu benar-benar cuma ketemu 10 gitu kan. Ya sudah, bisa nggak kita ketemu 10, jangan 9 bulan. Tapi 1 minggu gitu loh. Karena 1 kan minggu kita 10. punya waktu, karena kita punya waktu tinggal 3 bulan. Kan Ya. sprint. Kalau misalkan kita sprint, teman-teman, beda sama maraton. Oke. Maraton itu jangan habisin nafas karena masih panjang jalannya gitu loh. Ya. Tapi kalau event maraton kalau sudah dekat-dekat ke finish, dia akan sprint Pak Ciko. Oke. Dia akan sprint. Kenapa? Karena dia akan habis-habisan di akhir. Bukan soal kepepetnya lagi, tapi karena jangan sampai apa yang dia sudah mulai itu sia-sia hanya gara-gara dia lalai aja putaran Oke. terakhir. Jadi Benar. putaran terakhirnya itu sangat menentukan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita hampir nafasnya hampir tersengal-sengal, tahan dulu gitu loh. Selesaikan dulu gitu loh, finish. Ya. Nah, jadi kalau kita punya mental kayak begitu, saya yakin semua orang bisa capai kalau dia mau. Benar. Jadi ini yang paling penting adalah ya siapapun ya agent-agent kalau memang ingin mencapai sesuatu ya kita harus lihat kembali apa yang kita inginkan dan ya seperti yang Pak Is katakan tadi, kita harus bagi dengan sisa waktu kita harus tingkatkan aktivitasnya. Betul, betul. Jadi kalau gitu kita buat hitungan ya Pak Ciko ya. Kalau misalkan kita katakan ada agen baru gabung nih, hari ini Ya. jauh gabung ya. Berarti dia punya 3 bulan full. Anggaplah ambil satu angka middle trip untuk dihitung. Middle trip berapa ya Pak Ciko? 275 ya. Salah nggak? Pak Friendly, silakan dipastikan. 288 saya kira. A atau B? 288 saya ingat. Ayo, ketik-ketik. Sudah ada 190 peserta, rame nih. 288 ya. Ya. Kalau 288 dibagi 3 bulan, 1 bulan nggak sampai 100 juta. Oke. 1 bulan nggak sampai 100 juta, 96 juta. Oke. 96 juta dibagi 12, itu kira-kira nasabah yang bayarnya per bulan itu 8 juta. Ya. Setiap bulan harus dapat nasabah yang bayarnya 8 juta, teman-teman. Oke. Gitu aja gampangnya. Setiap Jadi bulan kalau Anda harus mendapat nasabah yang bayarnya 8 juta per bulan. dibagi lagi, diperkecil ke mingguan, jadi Kalau ke minggu berarti 1 minggu 2 jutaan. ya 2 juta. Dapatinlah nasabah yang bayar preminya 2 jutaan per bulan. Setiap Ya. minggu. Berarti 1 minggu cari nasabah yang setor 2 juta per bulan. Betul, betul. Mau Sebenarnya, mau 2 orang, mau 4 orang, pokoknya 1 minggu 2 juta ya. betul. Sebenarnya untuk closing orang yang bayar 2 juta per bulan, itu kalau kerjaan agen ditargetkan untuk closing itu sebenarnya nggak susah. Ya. Pertanyaannya, agen yang bersangkutan butuh waktu berapa lama dapetin nasabah itu, gitu aja. Bisa, pasti bisa. Cuman berapa lama gitu loh. Kalau orang untuk closing 1 atau 10 orang closing 5 betul, begitu. Betul. Apakah memang dia harus ketemu banyak orang atau apakah memang dia harus berubah cara ngomong? Pokoknya gini, kalau dia original, dia belum pintar atau apapun, dia akan closing yang bayarnya 2 juta per bulan mungkin 2 tahun waktunya. Paham nggak maksud saya? Mungkin.
Mungkin saja ya. Dia kerjakan, asuransi kan dia kerjakan. Kata dia setiap hari ketemu orang, prospek. Tapi 2 tahun kemudian baru dia bisa closing 2 juta per bulan gitu. Tapi maksud saya Semua gini, itu sudah parah banget. Itu sudah parah banget. Tapi maksud saya berarti bisa kan gitu. Sekarang bagaimana mempersingkat yang 2 tahun dia kerjain itu dalam 1 minggu gitu. ya ini sebuah tantangan ya. Jadi di sini tergantung ya skill agent juga ya. Jadi yang selama ini di meeting-meeting yang kita pelajari di kelas SWOT ya, terutama di masa yang pendek ini, kalau kita menggunakan ilmu-ilmu yang di kelas SWOT mungkin bisa jadi leverage daya ungkit untuk Bisa Pak mempercepat. Ciko, bisa. Tapi gini, izinkan saya untuk menyapa dulu agen yang baru, ya kan? Karena Oke, kalau ngomong SWOT kan segala macam, mungkin agen baru bingung kan. Pak Ciko ngomong kayak gitu berarti banyak banget modul yang saya harus pelajari dulu. Kayaknya ya, tahun depan baru saya mulai deh gitu kan. ya benar. Nah, sekarang saya nggak mau, saya mau press gitu kan. Saya mau percepat lagi. Untuk agen baru gitu kan, saya sapa nih ya, untuk agen baru yang Anda merasa Anda belum punya skill, Anda belum punya knowledge yang bagus. Anda coba prospek dulu orang dekat Anda. Yang menurut Anda tidak pakai skill pun mereka bakal mau masuk gitu. Ya kan? Soal Modal skill Anda saja. iya, modal relasi dulu, tapi soal bagaimana ngomong Anda kerjasama sama leader. Itu Ya, solusi paling cepat. Solusi paling cepat. oke. Artinya jangan sia-siakan resources yang kita punya saat ini. Kalau memang kita perlu ya kan bantuan leader, cepat pakai bantuan itu. Pokoknya Anda harus dapat yang namanya tiket ke Turki. Gitu aja dulu. Karena gini loh, Anda mau nggak bikin rekor kan? Begitu kita selesai pandemi, saya adalah prestasi pertama saya adalah ketika selesai pandemi saya jalan-jalan ke luar negeri, luar biasa nggak? Kan Waduh, itu ini history kan, history itu. sangat memotivasi saya, Pak Is. Iya, ini kan sesuatu yang menjadi sejarah kita kan, Pak Ciko. Ya, Anda kalau habis pandemi tahun 2021, 2022 Anda ngapain? Oh, kami jalan-jalan gitu ke Jerman Milan gitu loh. Yang kalau sudah boleh sempat jawab, tertunda 2 tahun yang saya lalu. saya pengennya ke Wuhan, Pak Is. Wuhan ya, lihat Ya, suasana terakhir ya. ya. Sebenarnya Ya, biangnya di mana sih? Saya pengen Pak Ciko bikin saya merasa bersalah ya. Saya kan apa ya? Wuhan itu kan provinsi Hubei kan. iya ya. Kebetulan saya sukunya Hubei. Ya udah balik kampung, Pak Is. Kita ke sana. Saya balik kampung. Saya merasa bersalah jadinya kan. Hmm. Cuman ya kita sebenarnya tidak dalam kapasitas bahas itu. Cuman maksud saya adalah memang kalau selesai pandemi kita itu ngapain gitu kan? Itu benar-benar sebuah histori. Mungkin itu bisa menjadi cerita untuk anak cucu kita kelak, ya kan? Iya. Tahun 2020 dan 2021, tahu nggak Akong dulu nggak bisa kemana-mana. Waktu cerita ke cucu, Akong, Ama nggak bisa kemana-mana gitu kan. Tapi Begitu. begitu selesai ya kan, kita langsung jalan, ya kan? Ini fotonya, langsung ada foto gitu. Boleh juga ya. Iya, tapi kalau misalkan kita nggak pakai momentum ini, mungkin kita bilang, waktu pandemi ya susah lah, keadaan susah. Jadi Akong Ama ngapain? Ikut susah. Ikut susah. 2022, Akong teman saya katanya jalan-jalan. Kalau Akong saya kemana? Akong kamu masih susah gitu kan, nggak Ya. lucu gitu loh. Saya Jadi kira maksud saya, hal yang banyak dikatakan banyak orang saat ini. iya. Karena gini Pak Ciko, saya sih melihat survei gitu kan, banyak sekali industri-industri yang berkembang justru di masa pandemi. Ya. Apa itu? Kalau ya banyak kan, Farmasi. industri farmasi ya kan, industri apa online ya, industri Ya, online, yalah telekomunikasi, internet. telekomunikasi, betul. Banyak sekali sih yang booming sebenarnya. Ya. Nah, pertanyaan saya, ini asuransi termasuk yang booming atau enggak? Kalau menurut saya sih tidak banyak berubah, walaupun memang di saat seperti ini jelas kebutuhannya begitu nyata. Iya, Tapi cara cara orang bekerja seperti kita dan cara orang-orang yang membeli asuransi seperti para nasabah itu pengaruhnya ya tetap masalah keuangan, nah tetap itu. masalah Jadi lain-lain gini, bukan pandeminya. gini Pak Ciko, kenapa
asuransi itu harusnya adalah industri yang harusnya bertumbuh besar, seperti industri farmasi di Iya, tengah mesti pandemi. Harusnya begitu. ya. Nah, kalau ternyata kenyataannya enggak, kalau kenyataannya enggak, atau kenyataannya iya tapi kita enggak gitu kan, saya, Iya. saya sih mau bilang satu aja, kita kena mental. Iya. Agen-agen asuransi pada kena mental semua. Sekarang Iya. gini, kalau saya hari ini adalah nakes ya, tenaga kesehatan. Ketika pandemi datang, saya melarikan diri terlebih dahulu karena saya takut tertular. Lah, lantas saya ngapain jadi nakes? Dari awal aja, in the first place, ngapain saya bercita-cita jadi dokter dari kemarin gitu lah. Kan Iya. kira-kira begitu Pak Ciko. Saya langsung berpikir, ngapain kita jadi agen asuransi kalau kita lari dari kondisi seperti ini ya? Iya, kan kita termasuk garda depan kan untuk memberikan proteksi keuangan karena di saat pandemi banyak sekali orang kesulitan keuangan Iya, karena iya. penyakit, karena resiko kematian segala macam. Kok kita malah ikut-ikutan kabur gitu kan? Kita kayak nakes yang harusnya di depan tapi kita langsung langsung melarikan diri, resign dari nakes. Iya, ya. Wah, Malah kita daripada aku tertular. nakes ya, cuma kita mengurusi ya urusan ekonomi, Iya, proteksi keuangan ya. betul, betul. Jadi kalau misalkan kemarin industri masker pada malah ditutup gitu lah. Waduh, Ya, nggak bisa, kita harus tutup pabrik. Malah dibutuhkan, malah ditutup gitu loh. masker malah Jadi mahal nanti. makanya, nah jadi sekarang saya menggugah hati kita semua, teman-teman yang hadir gitu kan, dan yang mendengarkan podcast ini, maksud saya adalah kita itu kalau nggak bertumbuh, mungkin kita kena mental, ya kan? Di Kena industri mental, apapun ada orang kena nah, mental sih. kalau kena mental mau bagaimana Pak Iskandar? Jawabannya di mental juga, karena kan bukan skill kan, Anda kan nggak kekurangan skill, skill-nya kan nggak menurun gitu loh. Kok Iya, omset menurun? Ya kan? iya. Kan kita dulu udah pernah bahas kalau skill dan knowledge itu sekali ngerti, udah ngerti terus. Tapi Oke. mental atau motivasi, motivasi itu up and down. Berarti kan kalau Anda punya omset turun, berarti masalahnya bukan skill knowledge, tapi motivasi Anda berkurang gitu loh. Kan Iya. masalahnya itu aja. Jadi sekarang peran saya apa sebagai pembicara hari ini? Saya cuma mau kasih tahu bahwa kalau skill dan knowledge Anda bisa pinjam dulu kalau Anda belum punya, pinjam dulu yang milik leader. Tapi mental kita, motivasi kita itu harus ada. Jadi saya sih peran saya hari ini adalah menggugah supaya kita termotivasi kembali. Iya. Apakah 3 bulan ini kita mau selesaikan PR kita bersama, bahwa kita mau cetak dulu, amankan dulu tiket-tiket kita, yang biasa sudah dapat ya tetap amankan supaya tetap dapat gitu kan. Yang merasa pengen cetak satu history dalam hidup dia, maksudnya sejarah dia setelah pandemi, kita jalan loh gitu, jalan-jalan. Saya bangga sekali karena di saat kata orang susah, ternyata kita berprestasi. Dan prestasi itu dimulai pada saat 3 bulan terakhir. Luar biasa nggak? Luar biasa. Luar biasa. Dan ini patut diacungi jempol gitu loh. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau berhasil, ini video kita ini bisa disanding dengan pencapaian-pencapaian Anda gitu loh. Ya kan, bahwa ternyata tidak mustahil setelah saya dengar 3 bulan ini saya kerjain gitu. Dan ternyata benar bisa gitu loh. Ya, sebenarnya ini juga mengingatkan saya begitu banyak hal. Jadi kalau tadi kita bicara untuk agen-agen baru, mulailah dari yang mudah dulu. Bagaimana kalau untuk agen-agen senior ya seperti saya, agen-agen lama ya. Bagaimana masukannya Pak Is? Kalau saya sih masukan untuk agen-agen lama adalah jangan kehilangan momentum di tahun ini karena setahun-tahun sebelumnya kan sudah berprestasi. Ya, Jangan sampai bolong gitu loh. Karena oke. bolong itu kan sesuatu yang apa ya, katanya agak sulit dipertanggungjawabkan gitu kan, sayang banget gitu, sayang banget kalau hanya 1 tahun ini saja kita bolong. Padahal kita sudah punya kemampuan sebenarnya. Kita mampu kalau mau gitu loh. Artinya apa? Ya, Artinya jangan kehilangan kemauan lah, tolong gitu. Jangan sampai kehilangan kemauan untuk selesaikan PR-nya walaupun tidak seperti target-target yang aneh-aneh, misalnya COT gitu ya, TOT, nggak usah segitu dulu lah, tapi at least basic ya dulu lah. tiket tiket PWC yang Zermatt Milan itu tolong di-secure dulu, diamankan. Kenapa? Ya, Sebenarnya ini sudah tertunda 2 tahun yang lalu. Kita sudah excited mau ke Zermatt, ke Swiss waktu itu. ya, Kan waktu pandemi belum
diputuskan pandemi besar-besaran dan akhirnya tidak bisa berangkat, waktu itu kan kita udah sampai tahap kirim paspor ke Jakarta untuk bikin visa. Foto visa pun udah dibuat, mau ke Swiss Ya, itu. benar-benar, Mas. Nah, waktu itu banyak sekali pro dan kontra. Ada yang langsung kena mental nggak mau berangkat, ada yang wah patah apa namanya pantang pantang mundur, harus berangkat gitu kan. Sayang ya, Akhir nggak berangkat ya. akhirnya nggak bisa berangkat karena itu berisiko kan. Ya, Perusahaan kan jaga risiko kita juga. Nah, akhirnya perusahaan mendengar bahwa terlalu banyak orang yang mau ke Swiss. Makanya dibuat lagi gitu kan, supaya pergi beneran tahun depan gitu. Maksud saya yang sempat tertunda kemarin kan sudah dapat duitnya gitu. Nah, benar. sekarang jangan bahas duit, karena Anda yang sudah berprestasi kan duit bukan masalah ya. Tapi kita yang jalan bareng ini loh ke Jerman Milan ini kan yang sudah sempat tertunda, ayo kita kita amankan dulu biar kita bisa jalan bareng lagi gitu kan sesuai yang Ya, kita sudah canangkan 2 tahun lalu gitu loh Pak Ciko. ya, 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 ya. Itu pesan untuk agen lama karena Pak Ciko tadi ngomong untuk agen senior yang sudah lama kayak saya Pak Ciko bilang kan. Nah, itu Ya, pesan saya untuk yang saya lama gitu. terima banyak masukan juga gitu. Hmm. Ya itulah peran saya hari ini Pak Ciko. Ya, benar. Sebenarnya ini juga ya bicara untuk diri kita sendiri. Jadi ketika Ya, kita menerima begitu banyak input, masukan, motivasi dari leader-leader kita, akhirnya kita juga harus berbicara kepada diri kita sendiri. Apakah kita ya, mau? Apakah kita ingin? Karena setelah betul, itu, setelah kita berbicara ke dalam diri kita, akhirnya kita yang memutuskan betul, mau gerak betul, atau tidak, mau capai atau tidak. Karena betul, suara-suara dari luar itu tidak penting sehebat apapun ya bahasanya kalau kita juga tidak bisa memutuskan untuk diri kita sendiri. betul, betul sekali. Lagi pula kan Pak Ciko, supaya saya bisa bungkus apa yang kita sedang lakukan di industri ini kan, asuransi. Oke. Yang tadi saya udah bilang bahwa harusnya industri ini yang paling berkembang juga, salah satu yang paling berkembang di masa pandemi, karena memproteksi. Kita ibaratnya nakes kalau di industri kesehatan. Tapi industri keuangannya, ya kita nakesnya gitu loh, soal keuangan gitu kan. Jadi maksud saya gini, ketika Anda jualan asuransi, Anda sebenarnya bukan untuk handle COVID saja, jujur. Oke. Justru kita itu kena mental karena kita pikir kita disuruh prospek orang karena COVID. Ya, Sebenarnya bukan itu. Tapi apa efek yang ditimbulkan oleh penyakit atau orang tutup usia, itu akibatnya apa? Itu yang kita mau protect ya. secara finansial. Artinya apa? Artinya itu bukan hanya COVID. Saya belakangan ini Pak Ciko kan ada masuk ke satu pertemanan yang baru, lingkungan pertemanan yang baru, komunitas motor Pak Ciko. Oke. Geng motor Nah, ya. jadi geng motor. Nah, di komunitas ini memang banyak orang kaya. Mereka beli motor itu memang agak mahal-mahal juga kan. Contoh beli motor 1 unit 600 juta, second hand loh. 600 juta bisa punya 4 unit. Ada yang sampai belasan unit. Saya bingung gitu kan. Maksudnya untuk hobi aja sampai segitunya. Nah, di situ saya kenalan banyak orang baru gitu kan, dan kemudian eh, ada salah satu itu saya lihat masih muda gitu kan, cukup cukup sukses gitu. Nah, kita berteman baiklah, udah beberapa kali touring kan. Nah, mulai dekat, mulai enak gitu kan. Saya pikir ya mungkin bisa lah nanti saya mau PDKT juga gitu kan. Tapi secara pertemanan seperti teman-teman ketahui, saya benar-benar tulus. Bahkan saya belum prospek sama sekali. Oke. Mulut saya ngomong prospek pun belum sebenarnya. Jadi saya Oke. berteman, benar-benar berteman dulu gitu kan. Murni menikmati hobi yang sama aja gitu kan. Nah, rupanya teman yang satu ini, yang tertentu ini, dia masih muda kayaknya, nggak sampai 40 lebih juga gitu ya. Eh, hari ini di rumah sakit. Saya barusan cek sama dia, saya dengar kabar dari semalam itu dari teman yang lain mengatakan beliau harus disedot air dari supaya jangan sampai masuk ke jantung, paru gitu segala macam. Padahal kawan ini sehatnya luar biasa, bisa yoga, kakinya lurus ke atas gitu Pak Ciko. Saya kaget ngelihat dia ternyata bisa gitu awalnya. Saya pikir, waduh, kalau saya disuruh kayak gitu patah-patah tulang saya. Saya Ya. anggap orang ini sehat loh Pak Ciko.
Tapi hari ini saya kaget ngomong, jadi saya tanya apa kabar bro segala macam, saya chat secara tulus ya sebagai teman. Terus dia bilang ya tolong bantu doakan ya bro katanya gitu. Ada benjolan di bagian paru segala macam. Oh, Saya bilang beliau ini jadi kan mengalami COVID gitu. bukan COVID Pak Ciko. Oke, Jadi saya dengar teman yang lain mengatakan dia suspek kanker paru Pak Ciko. oke. Ada benjolan. Tapi iya ada benjolan katanya suspek ada kanker gitu loh. Jadi saya Oke. sebenarnya syok juga sih, syok juga. Walaupun saya baru kenal gitu kan. Cuman maksud saya kok orang yang saya anggap sangat sehat, lebih sehat dibanding saya gitu ya. Terus orang baik banget. Karena waktu kita touring dia punya spek motor yang sangat luar biasa, tapi dia biarkan kita jalan di depan, dia sweeping, jagain gitu loh. Kadang-kadang Oke. kalau dia di depan, dia sering kasih aba-aba, di sini ada lubang di sini. Saya melihat dia orang baik banget gitu, baik banget. Jadi saya benar-benar tulus berteman sama orang ini dan saya kaget gitu loh kalau dia sakit. Saya nggak rela kalau kalau ada apa-apa sama dia gitu loh, walaupun baru kenal dia. Benar saya nggak rela. Cuman ya apa yang bisa saya lakukan gitu. Saya bilang, "Bro, apa yang bisa saya bantu ya? Ya bantu didoakan saja ya, Bro," kata dia gitu. Ya, dia bilang tanggal 30 mau ke Penang gitu. Jadi saya teringat, kenapa kita asik-asik bahas COVID gitu loh. Iya, Iya kan? Saya tahu istri saya pun kena gitu loh. Tapi maksud saya ada orang gugur karena itu, saya tahu. Tapi maksud saya, tapi kondisi kesehatan bukan soal COVID tok kan? karena itu yang kita lihat setiap hari saat ini. Betul. Begitu banyak orang yang kena dan orang yang sembuh kembali. Kita bersyukur untuk itu kan Pak Ciko. Benar, Kita bersyukur untuk itu. Tapi kalau orang kena kanker sembuh kembali, itu sangat dikit loh. benar juga. Sangat sedikit gitu loh. Dan itu ada waktu di mana orang eh, ya saya sedih sih kalau bahas begitu. Eh, adalah hal-hal yang terpaksa teman ini lakukan yang saya sangat sedih, terpukul sekali. Dia lakukan beberapa apa namanya aksi lah gitu kan, yang saya diskusi sama istri saya sampai sedih sekali lah pokoknya. Maksud saya ini bukan soal duit ya. Saya bersyukur karena secara ekonomi orangnya mapan gitu. Tapi maksud Oke, saya gini, kalau itu terjadi pada orang yang tidak mapan secara ekonomi, atau mapan tapi bisa terkuras habis dan kemudian tidak tertolong juga, apakah bukan berarti sia-sia apa yang dilakukan di awal, yang sudah benar. diakumulasikan begitu susahnya gitu kan, terakumulasi, dia fight dengan penyakit, habislah ini semua misalnya. Dan Ya, ternyata nggak tertolong juga misalnya. Ya, ya, keluarganya kan merasa segalanya nol ya, sia-sia gitu loh. Padahal ya. kalau Anda bisa lakukan peran Anda dengan baik sebagai agen asuransi, mungkin orang itu harus pergi meninggalkan dunia, tapi orang yang ditinggalkan itu tidak harus Tidak menjadi susah, musibah. Iya, Anda tidak menjadi meninggalkan orang segala. yang berjasa di sana kan Pak Ciko, betul nggak? Ya, jadi siapa tahu di dalam lingkup pertemanan kita ketika kita memperkenalkan sesuatu ya, kita memperkenalkan diri sebagai agen asuransi ya, walaupun awal-awalnya mungkin orang ya berstigma negatif, berpendapat macam-macam, itu tidak penting. Tapi siapa tahu ternyata suatu saat itu menolong orang. Makanya, dan saya yakin itu pasti menolong orang pada waktunya tepat nanti. Ya, Cuman waktunya kita nggak pernah tahu gitu aja. ya, Karena apa ya? Kalau misalnya hari ini Anda bilang, Ko, kamu beli emas lah 1 kilo. Dengan asumsi orang ini mampu beli. oke, Dia, Anda paksa dia beli emas 1 kilo misalnya. oke, Suatu hari emas ini 1 kilo harganya naik nih 10 kali lipat. ya, Dan kira-kira 10 kali lipat itu terjadi di 10 tahun yang akan datang, katakan. Dan kemudian orang ini ternyata terjadi sesuatu dalam hidupnya. Dia hampir lupa. Dia lupa ada 1 kilo emas. Tiba-tiba dia kena musibah dan akhirnya habis hartanya. Kecuali 1 kilo emas tadi. ya, Dan 1 kilo emas itu harganya 10 kali lipat. Waktu itu. ya, Bukankah itu sebagai, apa ya, kalau orang di padang pasir ketemu oase ya, oasis, oasis ya. ya, Artinya ketemu apa ya, pelepas dahaga di tengah kesulitan gitu, kekeringan. mata Dan air,
Dan Anda yang taruh mata air itu. Dan Benar. emas 1 kilo itu tadi yang saya bilang polis asuransi. Mungkin waktu disuruh beli seperti emas untuk apa gitu loh. Untuk apa emas? Saya udah banyak harta gitu loh. Iya, karena Ya kan? pada saat orang tidak butuh. Betul. Cuman masalahnya kalau saya suruh orang simpan emas, 10 tahun lagi benar-benar 10 kali lipat atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau asuransi udah pasti. Karena Oke. UP-nya kan jelas. Ya, Bagi saya, UP itu berapa kali lipat dari premi sih? Hitung aja sendiri. Iya kan? oke. Artinya apa? Artinya jangan lihat UP sebagai UP. Lihatlah UP sebagai masa depan anak nasabah kita. Di Ya, situ ada uang kuliah anaknya. Di situ ya, ada 3 kali makan sehari anak dan istrinya. ya, Di situ ada jaminan sosial untuk keluarganya, ya, benar. ya kan? Kalau hari ini kita bilang posting hasil cover dari MBX ya. Ya, Oh, saya kena COVID dan sudah di-cover. Terima kasih Paninda Ejilef misalnya. Bagus sih bagus. Tapi gambar yang saya punya di dalam testimonial itu adalah, oh, untung kantong saya tidak jadi robek. oke, benar. Karena sebenarnya pakai uang sendiri pun masih mampu. Iya, Cuman untung ada asuransi, jadi nggak usah pakai uang sendiri. iya. Tapi kemudian Eh, tidak jadi apa-apa juga betul. bagi Sebentar ya keluarga. Pak Ciko, anak saya pulang, saya buka pintu sebentar aja, sebentar aja. Oke, oke. Ya, teman-teman, kita tunggu sebentar aja ya. Mungkin hitung sampai 10 lah. Jadi teman-teman, sebetulnya menarik ya. Jadi Pak Is ya memberi gambaran sesuatu yang membuka paradigma kita ya, pola pandang kita, bahwasanya apa yang kita kerjakan sekarang bukan saja bicara soal COVID, bagaimana misalnya produk kesehatan itu menolong seseorang dari COVID. Itu sekedar menggantikan biaya dan kemudian seseorang tidak jadi kantong robek. Tapi ada hal Betul, lain yang esensinya sangat besar, yaitu uang pertanggungan jiwa. Dan kalau Anda bisa deliver ya, memberi pemahaman seperti apa yang kita dengar hari ini, bahwasanya kok sih apa yang saya katakan hari ini bukan sekedar angka uang pertanggungan jiwa. Ini bukan sekedar angka yang didapat kalau seseorang meninggal. Tapi Koko, Cici, lihat ini sebagai ya uang kuliah anak, masa depan pasangan, masa depan hari tua keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Pandangan seperti ini, paradigma seperti ini yang menggugah emosional setiap orang. Nah, betul. ini juga menjadi salah satu pengalaman berharga saya yang sering saya lakukan. Ya, jadi kemudian gimana, Pak Is? Nah, jadi maksud saya adalah memang kalau asuransi kesehatan betul, kita nggak jadi pakai uang sendiri. Kalau saya nggak punya asuransi, saya pakai uang saya sendiri. Kalau Ya, saya nggak punya duit juga, saya pakai fasilitas pemerintah. Karena katanya apa? Kemenkes. Iya kalau COVID. Kalau kanker, ya, tidak ada oke, ada BPJS. Iya kalau di Indonesia. Kalau ke Penang, ya, duit jadi sendiri. maksud saya gini, mungkin efeknya bukan sekedar kantong robek ya, tapi benar-benar akhirnya anak nggak jadi kuliah juga, anak jadi berantakan juga gara-gara biaya pengobatan juga, bisa juga. Tapi di atas itu semua, ada orang yang mengatakan jangan obatin saya lagi, jangan habisin duit lagi. Betul, betul kan? Betul. Masalahnya ketika orang itu tidak diperjuangkan dan orang itu harus meninggalkan dunia ini, tetap saja potensi orang itu hilang. Karena orang itu nggak ada lagi Benar, dibandingkan ketika dia ada. Nah, yang kita protect itu juga bukan sekedar masa depan anak, tapi potensi yang hilang gitu. Seseorang kalau hilang, orang itu hilang beserta dengan potensinya. ya, Jadi kemampuannya. kemampuan dia. Jadi contoh ya, kalau saya pakai asumsi, kalau seseorang yang pencari nafkah, sepanjang dia hidup, dia bisa menciptakan penghasilan harta gitu ya, sebesar 100 miliar seumur hidup misalnya. Ya, Ini contoh aja, contoh. Walaupun itu nggak bisa diukur ya. ya, Tapi kan banyak orang yang sepanjang hidup nggak even nggak pernah mendapatkan uang 1 miliar pun gitu loh.
Tapi maksud saya, katakanlah dia punya apa ya jatah untuk sebenarnya sepanjang hidup dia bisa punya kemampuan, potensi bisa menghasilkan 100 miliar. Baru 50 miliar sudah meninggal orangnya. Berarti kan hilang potensi 50 miliarnya lagi. Ya, Nggak sempat mestinya terrealisasi. dia punya sesuatu yang untuk menggantikan 50 miliar itu. Nah itu juga asuransi punya peran gitu loh. Ya. Kalau yang tadi agak sedih, yang ini agak senang gitu. Kalau yang tadi kan agak sedih, cerita soal orang kehilangan pencari nafkah, berarti kan kehilangan masa depan, biaya hidup gitu kan segala macam. Nah, sekarang orang yang suka berinvestasi juga sama. Saya pengen pensiun muda, usia 40 sekian saya sudah harus financial freedom misalnya. Ya, angka financial freedom itu berapa misalnya? Oh, saya kalau sudah punya 100 miliar saya financial freedom. Oke. Apa yang terjadi besok kan belum tahu. Ya kan? Ya. Nah, 100 miliar yang kamu targetkan itu boleh nggak kalau diasuransikan dulu? Supaya Kan gitu. pasti ya. Supaya pasti. Karena besok nggak tahu apa yang terjadi. Jadi, apapun yang terjadi, pasti capai apa yang kamu impikan gitu. Itu fungsi asuransi juga. Jadi maksud saya terlalu luas asuransi ini kan. Ini sebuah profesi yang begitu luar biasa, Pak Ciko. Kenapa orang masih melihat profesi ini seperti profesi yang kalau kita jadi agen, ngaku agen aja langsung nggak pede. Anda ngaku Ya, jadi agen aja nggak pede. kena mental juga. Kena mental kan. Jadi makanya saya bilang sebenarnya tidak ada yang tidak punya peluang untuk bisa capai target. Yang ada adalah kena mental. Ini apa ya istilah yang akhir-akhir ini apa muncul ya, kena mental. Ya, orang di pasar saham kena mental. Kena mental. Iya, artinya benar sih ya. Pak Ciko setuju nggak kalau saya bilang agen-agen asuransi itu kena mental banyak kan? Di begitu banyak profesi, aspek apapun, ya orang-orang Bukan hanya menganggap asuransi ya, iya. Bukan hanya asuransi sih, betul. ya Jadi tergantung. bagaimana dengan orang yang punya usaha buka kafe misalnya? Menurut Anda kafe ini masa pandemi sesuatu yang menguntungkan atau merugikan? Bolak-balik kena PPKM. Ya, merugikan. Merugikan kan? Tapi Dia apakah merumah mereka ya inventarisnya tidak produktif gitu. betul, tapi apakah Anda melihat semua orang tutup kafenya atau Anda masih melihat ada yang buka? Buka baru lagi? Ada juga. Ada. Kalau saya tadi lewat di Jalan Pancing, saya kaget di sebelah ruko-ruko yang dekat apa itu? Pancing ada ruko-ruko kan Pak Ciko? Ya. MMTC ya? Oh ya, MMTC. Kan ada Barcelona, tempat minum-minum ya kalau nggak salah kafe juga. Naik klub itu. Naik klub kan. Sebelahnya itu ternyata Pizza Hut besar banget Pak Ciko. Renovasi besar banget. Mau buka Pizza Hut. Masa pandemi. Masa pandemi. Maksud saya sektor real saja tetap bergerak. Walaupun kita bilang online sudah menjamur, yang offline sudah nggak bisa jalan. Menurut Anda, kalau Anda bisa pesan Pizza Hut secara online, terus Pizza Hut nggak usah buka lagi gerainya, cuman cukup melayani yang pesanan online saja. Mereka tetap siapkan yang siap datang untuk makan gitu. Ya, kalau Mengapa? Sebagian orang ya pengusaha di masa seperti ini malah melakukan renovasi karena harus Makanya, tutup. betul. Jadi mungkin ini tanda-tanda pembalikan arah. Orang-orang memperkirakan ini bakal dalam 1 atau setengah tahun lagi bakal normal ini. Jadi orang-orang siap gitu. Betul. Jadi sektor real ini, cuman masalahnya orang-orang milenial menganggap sektor real ini tidak menarik. Karena repot katanya ngurusin orang kerja, ngurusin stok barang, ya kan? Lebih bagus pakai online aja, dropshipper aja, misalnya segala macam. Boleh-boleh saja. Tapi pada akhirnya tetap harus ada sektor real yang bergerak. Betul nggak? Iya, benar. Nah, makanya kita itu kalau jeli melihat ini, maka bisnis asuransi juga sama bahwa kita juga harus ambil posisi.
ketika pembalikan arah terjadi, ya jangan sampai market kita udah diambil orang. Benar. Gitu aja. Karena kenalan kita bakal masuk asuransi. Kalau Anda nggak prospek karena pandemi, maka dia masuk sama orang lain. Ya. Akhirnya lagu lama ya. Waduh, kamu telat. Kenapa nggak pernah ngomong? Kalau kamu ngomong, kamu agen asuransi saya beli sama kamu. Saya belinya sama kamu, karena kan kita kenal udah lama katanya. Lah, bayangkan, apa nggak nyesek itu dengar kayak gitu? Ya, Tulus dada. Nggak apa-apa, tulus dada. Dan dia masuknya itu di kuartal terakhir pula gitu kan. Ya. Setelah ada acara ini, dia masuk sama orang lain, apa nggak nyesek itu? Jadi maksud saya, kuartal terakhir ini cobalah lakukan sesuatu, karena ini pembalikan arah. Kalau teman-teman, saya sih nggak bisa memaksa teman-teman percaya kata-kata saya, ya kan? Tapi bagaimanapun saya menilai ini mengarah ke pembalikan arah, ya kan? Karena semuanya dipercepat sekarang. Sangat banyak industri itu mengalami percepatan, termasuk penyakit. Penyakit mengalami percepatan. Percepatan. Jadi artinya, ya, dulu pandemi bisa panjang, sekarang pandemi nggak bisa panjang-panjang. 2 tahun udah cukup panjang. Kalau kita bilang berkaca kepada flu Spanyol segala macam, lihat ke belakang ada histori, betul. Tapi bisa jadi siklusnya lebih cepat sekarang. Benar, karena kesiapan masyarakat di zaman modern ini juga sudah berbeda dibanding masa flu Spanyol ya. Fasilitas medis, teknologi pengobatan, ya. Informasinya juga, ya kan, pencegatannya segala macam, lalu lintasnya bisa infrastruktur ada. Jadi Benar. bisa jadi memang lebih cepat kita keluar dari masalah gitu loh. Tapi ingat, kalaupun akhirnya datang lagi versi 2, versi 3, versi 4 yang dengan waktu cepat juga, ya pertanyaannya, masa sih kita lagi kampanye lagi dengan cara yang sama? Teman-teman, sekarang pandemi, ya kan, istilah lain lagi setelah COVID. Datang lagi yang entah apa namanya, David mungkin. Kalau artinya kita sudah bosan, kita nggak kaget. Makanya artinya kita harusnya nggak kaget dan bisnis asuransi tetap menolong, solusinya tetap ada gitu loh. Ya, benar. Artinya masalahnya kok kita nggak jalani dengan baik gitu loh. Itu aja sih. Karena dari awal kita dengar berita soal varian baru, oh kaget ya, varian Delta. Sekarang ada varian MU, udahlah nggak bosan ya. Gitu. Mau varian lagi, waduh biasa aja. Biasa aja, ya. Cuman kan kita bukan anggap remeh ya. Saya tolong jangan salah pahami. Saya dengan Pak Ciko. Ya, saya dengan Pak Ciko juga orang yang sangat prokes juga sih. Asal ketemu pun kita pakai masker. Iya kan? Benar. Bahkan podcast kita yang lalu-lalu aja pakai masker kalau ketemu. Waktu itu belum paling puncak ya Pak Ciko ya. Kita pun sudah prokes benar gitu loh. Ya, benar. Cuman ya bukan berarti kita harus kena mental gitu loh, teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaannya. Tergantung apakah kita bisa memberikan diri kita sebuah posisi yang baik dalam konteks state of mind, kondisi mental ya. Lebih baik kalau kita isi dengan pikiran positif. Begitu ya, Pak Es ya? Betul Pak Ciko. Betul sekali. Jadi teman-teman, sebetulnya apa yang di-sharing Pak Iskandar memberi kita gambaran yang begitu jelas ya. Memberi kita ide ya, mungkin inspirasi ya. Saya juga mengutip beberapa bagian yang ya saya kira cukup memotivasi saya. Tapi akhirnya kita harus bangkit ya, kita harus merubah pola pikir. Kita tidak bisa berpikir protektif saja ya. Jadi memang sesuai fungsi profesi kita, justru kita perlu melakukan tugas kita di masa seperti ini. Nah, jadi Pak Iskandar, sebetulnya kita juga sudah melebihi waktu. Cuma ini saya mau bacakan, nah teman-teman ada mau bertanya, langsung saja buka mic ya. Langsung saja buka mic. Ini Pak Heri ada tulis komentar ya. Pak Heri juga motivasi kita ya. Nah, jadi ayo semuanya kita kejar PwC, masih ada waktu ya. Make it happen. Asuransi sebetulnya adalah industri yang berdampak positif akibat pandemi ya. Sebenarnya semakin banyak orang yang lebih sadar. Nah, cuma apakah kita ketemu orang yang tepat ya?
tergantung aktivitas kita. Ini Friendly tulis apa ya? Oke, ya Pak Is bolehlah memberi motivasi supaya teman-teman lebih semangat. Ya, itulah yang kita lakukan selama 1 tahun. Betul. Saya baru mau ngomong Pak Ciko. Lah ini apa yang kita lakukan? Bukankah kita Iya. Jadi saya kan? waktu untuk mencerna itu juga Pak Is. Nah, jadi teman-teman 190 orang ya. Nah, kalau teman-teman tidak mau bertanya, saya mau tutup loh ini loh. Oke lah, teman-teman sepertinya sudah sangat jelas ya. Tadi saya melihat seorang senior Pak Is, cuma saya tidak tahu apakah beliau mau bicara apa tidak. Coba aja, siapa tahu ya. Ya, Ibu Tio buka mic nggak? Pak Tan mau menambahkan sesuatu nggak? Ibu Tio ada di tempat nggak? Ada. Kenapa? Jadi, apakah Bapak Tio, bukan Bapak Tio, Bapak Egi ya, mau memberi sepatah 2 patah kata gitu, karena topik-topik seperti ini kan bidangnya beliau juga gitu loh. Saya tanya dulu ya. 5 menit aja lah, 5 menit bersama. 2 menit lagi. Oh, katanya 1 menit lagi karena lagi kunyah sesuatu. 1 menit. 1 menit ya. Beliau bisa ya menyampaikan sedikit kata-kata ya. Jadi Pak Iskandar 1 menit ini kita ngapain? Kita sebenarnya punya peluang kalau mau main games dulu karena Friendly ada game sebenarnya. Oke. Udah. Ya? Oh sudah Pak Tan sudah. Sudah. Oke, Pak Tan dulu lah. Pak Tan duluan ya. Halo Pak Tan. Halo. Maaf ya, pas pula makan malam ya. Ya, nggak apa-apa. Saya tadi dengar dari tadi, jadi semua sudah check out sebentar. Final sprint ya. Iya Pak Tan. Sebenarnya sprint itu dia bukan untuk lari jarak pendek atau panjang. Okay. Biasanya kalau kita lari, dulu waktu saya masih muda, jadi kalau lari 10 km per hari, itu sudah dekat finish, itu kita ngebut. Oke. Nah, itu ada nikmatnya tersendiri. Jadi kalau kita ngebut di sprint terakhir, itu sangat capek sekali, jadi tapi menikmati. Ya, capek itu bisa kita nikmati capeknya. Ya. Namun, ini sedikit sorry ya, ini bukan beda pendapat ya. Tapi kenapa kita selalu mau sprint itu di akhir-akhir semua perlombaan? Nah, ini jadi pertanyaan kan? Karena ya, kita itu masih ada waktu banyak. Jadi kalau misalnya tadi ada bilang, oke, kick off itu masih setahun kok. Target saya masih ada setahun, jadi nanti saya bisa capai. Maka dia itu kalau di dalam time management itu namanya kita itu apa namanya? Kita menunda, ya. Nah, kenapa kita menunda? Karena kita itu manusia itu ada semacam habit atau habit ya, suka melaksanakan tugas itu pada menit-menit terakhir. Ya. Nah, kalau kita selesaikan di menit-menit terakhir, itu kita itu bisa sangat senang sekali. Wah, untung kali ini aku nggak terlambat. Jadi di organisasi, di perusahaan, sediakan target ya, buat final sprint seperti ini. Oke, kita udah mau closing. Coba kalau kita bisa close di 3 bulan terakhir ini, kita dapat insentif dan sebagainya. Itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang, kalau dia belum sempat mengejar di 9 bulan pertama, dia masih ada 3 bulan. Nah, 3 bulan terakhir. Ini sangat bagus untuk memacu sebetulnya ya, untuk memacu kita punya semangat untuk mencapai target. Jadi hari ini topiknya final sprint ini dipakai untuk memacu kita punya semangat gitu ya. Saya pikir itu oke. Tapi semuanya mesti hati-hati ya. Jadi jangan sudah punya kebiasaan lain kali, nanti 3 bulan terakhir baru saya sprint ya. Nah itu saya pikir Pak Iskandar, Pak Ciko juga setuju dengan saya. Nah kalau misalnya sudah bisa kita capai ya 70-80% di sebelum di 9 bulan pertamanya, itu kan lebih baik gitu. Jadi final sprint itu bisa lebih
lebih menghasilkan. Saya Ya. pikir itu yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih kurang mungkin kalau nggak gitu cocok ya sorry aja, tapi mendadak Ya. disuruh gitu ya. Ya mendadak disuruh. Jadi tadi Ya, barusan cocok ini lah. saya ada post satu quote ya di saya punya Instagram. Saya bilang kita punya wewenang itu ditentukan oleh kemampuan kita ambil keputusan. Ya. Tapi kalau ini saya ganti sedikit, keberhasilan kita itu tergantung pada pengambilan keputusan kita. Bagaimana Anda ambil keputusan hari ini, apakah Anda mau sprint atau tidak, ya, nah itu menentukan Anda punya keberhasilan. Jadi masing-masing orang mempunyai pola pikir yang bebas, jadi mereka itu mau seperti apa itu pasti dia ada satu keputusan. Demikian. Lebih Oke. kurang, sorry Ya. kalau nggak gitu cocok Baik. untuk topik hari ini. Baik, Thank baik. you Pak Tan, cocok lah Oke. Pak Tan, luar biasa. Jadi teman-teman sekali lagi Pak Tan Egi juga mengingatkan kita ya, jangan jadi kebiasaan akhirnya 3 bulan penutupan tahun kita baru mau sprint gitu loh. Jadi kalau kita bisa selesaikan sampai 80%, 90% pekerjaan kita di 3 kuartal pertama sebelum final, ya itu lebih baik. Karena juga supaya kita bisa antisipasi kalau ada hal yang kita tidak bisa penuhi di akhir waktu, ya malah jadi tidak tercapai. Nah, tapi itu menjadi reminder yang bagus. Oke, jadi Pak Iskandar, sampai di sini ya. Ya, dari kita sampai di sini Pak Ciko. Thank you Ya. sudah jadi host saya yang luar biasa hari ini Pak Ciko. Jadi Pak Tan juga sudah memberi penutup yang baik. Oke, jadi teman-teman semoga Anda juga membawa sesuatu hari ini ya. Jadi kita bisa menyelesaikan tahun ini dengan baik sama-sama ya. Jadi ini juga semoga untuk mengingatkan diri saya juga ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Oke. Sampai ketemu lagi kita di meeting selanjutnya ya. Tetap jaga prokes, stay safe, stay healthy. Oke, bye-bye.